anything else out there. You saw a monster from a children's story? Dengan mengandalkan premis yang sama, film Predator terbaru bertajuk Prey berhasil menggambarkan betapa mengerikannya sosok Predator ini. Namun ngomong-ngomong masalah ngeri, sebenarnya dari pertama kali film Predator ini dirilis di tahun 1987, atmosfer kengerian itu sudah berhasil dideliver dengan baik. Tapi kira-kira kalau kita bandingin antara film Predator pertama dengan yang terakhir ini, lebih ngerian mana sih? Nah, di video kali ini gue mencoba mengkomparasikan keduanya, tapi bukan dari segi filmografinya atau sinematografinya atau karakter, plot cerita dan segala macam yang gue nggak ngerti sama sekali, tapi lebih ke feel yang dirasakan orang-orang yang menghadapi Predator ini di dalam film. Jadi gue mencoba menempatkan diri gue di sana dan menilai kira-kira lebih sereman mana sih. If it bleeds, we can kill it. Nah, pertama, untuk menilai lebih serem mana, kita perlu tahu dulu sosok siapa yang ngelawan si Predator ini. Di tahun 1987, sosok Predator dihadapkan dengan sekelompok pasukan tentara elit yang ditugaskan untuk menyelamatkan pejabat negara mereka yang diduga telah ditawan oleh pasukan pemberontak. Artinya, ketika mereka dikirim ke sana, mereka dibekali dengan peralatan perang yang cukup dan lengkap, serta mental yang siap untuk kondisi apapun. Sementara di film Prey, sosok yang menghadapi si Predator ini hanya seorang gadis muda yang masih mencari jati dirinya dan ingin mendapatkan pengakuan dari sukunya. Peralatan yang diandalkan cuman kapak dan alat-alat primitif lainnya. Sedangkan teknologi musuhnya, si Predator, udah kayak teknologinya si Tony Stark, men. Belum lagi si cewek ini sendirian pula. Ya gue sih kalau disuruh milih ikut siapa, gue pasti bakalan lebih ngerasa aman ngikut sama tentara elit, men, ketimbang si cewek yang baru puber ini kan. Jadi dengan fakta tersebut tentu dalam parameter ini film Prey lebih kerasa mengerikan ketimbang Predator 1987. Itu baru parameter pertama, cuy. Ada 3 lagi. Nah, yang namanya kengerian itu juga berhubungan dengan tempat lokasi kejadian berlangsung. Beda rasanya kalau lu diburu sama si Predator ini di kota dengan di hutan. Nah, memang kedua film ini sama-sama berlatar tempat di dalam hutan, tapi ada sedikit perbedaan di sini. Karena Predator 1987 mengambil setting tempat di Meksiko, which is negara tropis, nah artinya hutannya di sana itu lebih lebat ketimbang negara non-tropis. Hutan yang lebat tentu membatasi penglihatan. Terlebih lagi, sosok Predator ini juga mengandalkan pohon untuk berpindah tempat. Dan tentu, hutan lebat seperti ini yang pohonnya saling berdekatan memberi keuntungan untuk si Predator. Ya, gue tahu di film Prey banyak juga pohonnya sih, tapi ya gak selebat yang di Predator 1987. Terus, di film Prey juga banyak padang savananya, men, yang membuat penglihatan orang-orang di sana itu lebih luas, dan si Predator juga lebih susah ngumpetnya. Jangan lupa juga, padang savana ini kalau udah dilewatin juga bakalan ninggalin bekas. Jadi susah bagi si Predator ini untuk ngelewatin padang savana ini tanpa diketahui, meskipun mungkin dia lagi di mode tuyul ya, mode nggak terlihat. Dan fakta di atas cukup menggambarkan bahwa Predator 1987 lebih seram secara setting lokasi jika dibandingkan dengan Prey. Nah, kengerian Predator bukan hanya tergantung dari faktor eksternalnya aja. Faktor internalnya si Predator juga harus diperhitungkan. Secara teknologi, Predator 1987 harus diakui lebih advance teknologinya ketimbang Prey. Di saat Predator di film Prey masih main panah-panahan, justru di Predator 1987 udah main laser-laseran. Ya mungkin karena Prey adalah film prequelnya Predator yang memiliki latar waktu jauh sebelum Predator 1987. Tapi justru bukan di situ sebenarnya kengeriannya kalau menurut gue, tapi lebih ke auranya. Maksud gue, coba deh dengerin ini. Pendek kata, gue bakalan lebih ngerasa deg-degan diburu sama Predator di film Prey ketimbang Predator 1987. He couldn't see me. Poin terakhir yang menentukan kengerian kedua Predator ini adalah kelemahan si Predatornya. Di Predator 1987, kita tahu lumpur menjadi titik kelemahan si Predator. Orang-orang yang udah berlumuran dosa lagi, lumpur bakalan nggak kebaca sama heat scannernya si Predator. Di Prey juga sama konsepnya. Si Predator nggak bakalan bisa melacak keberadaan lu jika suhu tubuh lu itu
turun men, nggak kebaca di hit scannernya. Nah di film Prey, untuk ngenurunin suhu tubuh, lu harus makan sebuah ramuan herbal, which is kalau ramuan tersebut habis, lu selesai sama si Predator. Nah sedangkan lumpur yang menjadi kelemahan si Predator 1987 bisa kita dapatkan di banyak lokasi. Kalau misal lu udah janjian mau berantem sama dia nih, ya udah tinggal pancing dia ke tempat banyak lumpur, selesai si Predator. Nah ramuan herbal ini kan kudu diracik dulu men. Makanya kelemahan yang dimiliki Predator di film Prey juga sebenarnya termasuk kelemahan kita. Anyway, sebenarnya ada satu hal yang ironi banget bagi gue dari kedua film ini. Kedua Predator ini akhirnya terbunuh dengan caranya dia itu ngebunuh musuhnya dengan cara nggak terlihat. Apa pesannya bagi kita? Jangan terlalu sibuk ngandelin kelebihan yang kita punya untuk ngancurin orang lain, men. Sampai-sampai kita lupa bahwa orang lain juga punya kekuatan yang sama mungkin untuk ngancurin kita. Itu aja dari gue. Sampai jumpa di film berikutnya.